Tata kalimat kami ini oleh kuasa Roh Kudus sendiri, agar kebenaran-Mu hidup dan Engkau pimpin hamba-Mu dan menyampaikan kebenaran-Mu di kuasa dalam firman-Mu dan doa-doa hamba-Mu, agar firman-Mu dimengerti oleh semua umat-Mu ini. Mereka bertobat, tinggalkan dosa, dan yang sakit juga disembuhkan. Apapun problem masalahnya, Tuhan jamah, Tuhan lepaskan mereka di jalan kuat dan diberkati semua. Yang percaya berkata apa? Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar? Luar biasa semua. Siang hari ini saya mengajak saudara tentang pentingnya berbahasa roh. Bahasa roh itu penting sekali. Ternyata telah kita pelajari, dan apa yang saya alami, bahasa roh itu pertama untuk membangun diri kita, rohani kita, dan memberi kekuatan kepada iman kita. Ya. Bahasa roh ini menggenapi apa yang ditulis kitab Yesaya 28 ayat 11. Ya. Juga Yesus sendiri di dalam Markus 16 ayat 17. Coba kita baca dulu. Markus 16 ayat 17. Udah dapat semua? Amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Luar biasa. Makanya Yesus bilang kepada murid-muridnya ketika sebelum dia naik ke surga, kamu jangan tinggalkan Yerusalem ya, tunggu baptisan Roh Kudus. Kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan diaktifkan bekerja dengan luar biasa. Ya, makanya di Kisah Para Rasul itu digenapi. Coba kita baca dulu Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Kita baca mulai ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti apa? Nyala api yang berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah ini ya, tanda orang berbahasa roh itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Nah, berbahasa roh ini ada dua jenis. Ya. Yang pertama, Roh menggunakan lidah kita untuk berbicara dengan bahasa manusia. Umpama kita ini nggak bisa bahasa Polandia, kita nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa bahasa Rusia, kita nggak bisa bahasa Batak, ya yang bukan orang Batak. Tapi ketika kita ada di tempat daerah orang-orang itu, tahu-tahu Roh menggunakan ya lidah kita untuk bicara bahasa Batak, bahasa Papua, bahasa mana itu namanya Israel, namanya Yordania Arab, ya. Karena pada waktu hari Pentakosta ini kan dihadiri banyak bangsa-bangsa dari berbagai suku-suku bangsa. Pada waktu itu dikatakan di bawah kolong langit di dunia. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Terus ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukan
bangsa Mesopotamia, ya. Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ini, ya, kitab Yesaya 28 ayat 11, saudara catat aja, nanti baca. Di situ dikatakan, ya, bahwa orang-orang yang berkata berlidah ganjil, ya, mereka memberitakan firman Tuhan, ya, dan bahasa asing. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Kapadokia segala ini kan daerah Turki, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Loh, kok bisa ya? Ya. Dia orang Galilea. Inilah saudara dikatakan bahasa roh ini, kalau bahasa Yunani itu dikatakan Xenolalia, Xenolalia. Ini dari kata xeno itu bahasa asing. Ya. Jadi kita penting sekali kita minta, ya, bahasa roh. Ya, kita minta bahasa Roh Kudus. Ya, makanya Rasul Paulus itu, ya, ketika di Efesus, kamu udah dibaptis, udah, dengan baptisan apa? Yohanes. Oh, itu baptisan pertobatan. Kamu udah dibaptis dengan baptisan Roh Kudus? Belum. Aku nggak ngerti apa Roh Kudus. Ya, maka Rasul Paulus tumpangkan tangan dan mereka penuhlah mereka pentingnya. Ya. Kepenuhan Roh Kudus, dia akan kepenuhan Roh Kudus, dan salah satu tanda orang kepenuhan Roh Kudus adalah karunia Roh Kudus berbahasa lidah, glaso, ya, bahasa roh. Nah, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis, ya, sindir, dia mabuk oleh anggur manis. Ya. Maka kalau saudara baca ayat selanjutnya, Petrus berdiri, dia khotbah, berapa ribu orang bertobat, 3.000 karena punya kuasa. Ya. Baptisan Roh Kudus itu mendatangkan kuasa, mengaktifkan Roh Kudus. Engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau bisa bahasa lidah, ya, untuk mempertobatkan bangsa-bangsa. Nah, bahasa lidah yang kedua itu dinamakan glosolalia. Glosolalia ini nggak bisa diterjemahkan, ya. Itu hotline doa kita dengan Allah. Ya udah, wasikuna yukul yukala wasikana wasikuna yukula. Ini tidak bisa diterjemahkan. Gunanya apa? Untuk membangun diri kita, membangun rohani. Kita ini ditobatkan Tuhan, kan masih melalui proses, kan? Ya tahu, karakter kita banyak belum terbentuk. Ya. Ketika kau selalu dipenuhi Roh Kudus dan kau roh itu yang berjuang, karena dikatakan dalam Korintus nanti kita belajar, ya, yang mengerti permasalahan kita itu rohmu, yang mengerti kehendak Bapa itu roh Allah yang ada di dalam kita, dan roh kita dan roh itu nanti berjuang. Ya, sejak dibangun luar biasa. Orang kalau pernah Roh Kudus, ya, engkau mulai punya karunia roh. Seperti tadi Tuhan katakan dalam Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Amin. Tepuk tangan kita. Amin. Engkau punya kuasa untuk mengusir setan. Orang tidak ngerti. Ya, yang kedua ini disebut glosolalia, dari glaso, lidah, tans.
berjalan Leo itu speak, ngomong. Ya, coba kita baca di 1 Korintus 14. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada siapa? Manusia, tetapi kepada siapa? Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kita tidak ngerti. Kenapa? Kita sekarang ke pasal 2, 1 Korintus yang pasal 2, ya. Ayat 11. Sudah ketemu? Amin. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Tidak ada yang tahu. Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam kita, ya, di situ dia itu kita, ya, kita ganti kita. Jadi banyak orang punya problem, ya, yang saya tangani jemaat. Ya, ketika punya problem dengan akal budi dia penting, tolak roh pengganggu ekonomi, tolak roh najis, mau hidupnya berat sekali, ya. Kerja ini nggak bisa, ya, gagal, kerja itu gagal. Padahal udah pinter, sudah hati-hati, ya. Ketika dia dapat roh kudus, dipenuhi roh kudus, dia berglosolalia, ya, bahasa roh tadi, dia akan ketemuan. Rohnya dia yang ngerti. Apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah, tidak ada yang tahu kan. Sedangkan doa yang dikabulkan Bapak itu kan doa yang sesuai kehendaknya. Bapak minta apa? Sesungguhnya apa ini? Kita tidak ngerti. Udah minta bukti, sudah kudus, saya sudah kudus, sudah benar, bayar per bulan tak bayar. Kurang apa lagi Tuhan? Kenapa saya masih begini terus? Tapi ketika dia tahu, dia berbahasa roh, berglosolalia, doa berjam-jam, berglosolalia, ya, dengan cara yang ajaib datanglah hikmah. Memang nak, istilahnya gitu. Aku nggak mau kamu jual tahu, aku maunya kamu tuh jual tempe. Ya, ketika dia dapat hikmah merasa didorong, dia jual tempe, ganti tahu jadi tempe, diberkati luar biasa. Orang itu memiliki kemenangan yang dahsyat. Tepuk tangan kita, ya. Amin. Ya. Dan bahasa roh ini membuat kita itu harus saudara. Untuk hidup kita itu bergantung sama Tuhan. Ya. Untuk kita itu bergantung sama Tuhan betul-betul. Ya. Ketika saya dulu itu ngerti pentingnya bahasa roh, ya, saya bertobat tahun 86 juga. Ya, kondisi ekonomi saya kan gonjang ganjing, utang saya banyak. Ya. Terus ada retret di puncak Pastor saja sana, namanya lembah apa saya lupa, ya, sudah 30 tahun. Ya. Saya merindukan, tapi saya lihat saya tidak menggala. Kondisi mobil saya ini, saya beli mobil lama, Fiat 125. Ini kalau saya tidak punya belum tentu kuat. Ya. Aduh sedih saya. Tapi saya berdoa, saya mohon Tuhan kemurahan. Aku rindu sekali mendapat bahasa Roh Kudus. Karena aku itu pentingnya bahasa roh. Ya. Untuk membangun diri saya. Ya. Tadi yang ayat 4 belum dibaca ya. Coba kita kembali 1 Korintus 14. 1 Korintus 14. Ayat 4. Ya, baca sama-sama ya. 3, 2, 1.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Karena kalau bahasa manusia, nubuat kan, saudara jangan khawatir, nubuat, ya. Bapak dia menyertamu, tangan Tuhan perkasa selalu diturunkan untuk menolong engkau ketika engkau mau berserah kepada Dia, nubuat, ya. Kita punya janji-janji Tuhan. Nah, ini untuk membangun orang lain. Tapi kalau bahasa membangun diri sendiri, karena yang tahu apa yang kita lakukan adalah roh kita. Yang tahu kehendak Allah terhadap hidup kita adalah roh Allah, sehingga roh Allah bersama roh kita menyatu. Ya, luar biasa sekali. Nah, saya rindu, saya doa. Ya, meskipun kendaraan saya nggak begitu V, ya, tapi saya perasaan saya harus pergi. Saya sudah berani, saya pergi. Ya, mobil batuk-batuk sedikit sambil doa terus di jalan. Ya, ternyata nyampe juga di puncak. Ya, di sana dulu itu hujannya kencangnya luar biasa. Ya. Nah, pada hari ketiga berat itu ada baptisan Roh Kudus, saudara. Ya. Baptisan Roh Kudus, siapa yang merindukan baptisan Roh Kudus, maju. Ya, berterima kasih Roh Kudus. Cuma kita jadi angkat tangan. Terus setelah itu mereka musik nyanyi, pendetanya nyanyi haleluya, 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 haleluya. Ya, ketika nyanyi itu banyak yang merobak, wah berteriak-teriak. Ya, saya pun sama. Tahu saya keluar bahasa roh saya. Labruk juga ya, saya dilayani, ya, saya dilayani, ya, jadi saya bahasa roh saya kacau masih, ya, gitu ya. Nah terus, tapi setelah selesai, saya ada sukacita yang luar biasa. Itulah yang Tuhan itu katakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Roh diaktifkan, ya, aktif mengalir di seluruh keberadaan bencana hidup kami. Waduh, sukacita. Saya punya utang, saya punya beban hidup, rasanya tidak punya utang. Utang sudah lunas rasanya. Tapi saya beritahu saudara, utang harus dibayar. Betul. Saudara punya utang harus dibayar. Kalau tidak mampu datangi orangnya, bisa nggak kamu membebaskan saya dari utang? Ya, sebab saudara tadi tidak utang, mati ditagih di surga. Ya, benar. Ya. Dan saya beritahu orang yang menghutangi, kalau lihat orang itu memang tidak bisa bayar, ya, lepaskan. Ya, saya orang utang saya tahun 90-an, ya 2000 lah, krisis itu 54 juta. Ya, muter-muter, ya udah tak lunasi, saya nggak muter, ya, karena dia nekat, dia berani aja. Padahal nilai itu menurut saya pada waktu itu cukup besar, ya, tak lunasi saya nggak ikat orang. Ya, makanya Alkitab itu saudara kalau baca perjanjian lama ya, kalau dalam 7 tahun orang utang ada pembebasan, makanya Tuhan taruh tahun Yubel, ya. Karena apa yang kita ikat di bumi diikat di surga. Tuhan mengajar kita itu luar biasa. Manusia itu tidak boleh serakah, ya. Manusia harus penuh kasih. Bagaimana aku gak cinta sama Tuhan, ya. Nah setelah itu kan saya masuk gitu, ya, masuk kamar. Di situ saya itu satu kamar, ya, yang saya tidak kenal namanya, karena orang ini tidak pernah ngajak ngomong. Ya, dia saya dulu aja, dia di kamar terus saya lihat, saya perhatikan. Kalau saya keluar kamar, dia cuma, saya bilang gini, Pak, enggak keluar Pak. Oh iya nanti aja, dan saya aja sudah.
Nah saya cerita dengan tulus gitu ya. Pak, tadi saya baru tahu Bapak Roh Kudus. Waduh, sekarang aku punya sukacita yang luar biasa. Tahu-tahu dia jongkok. Pak Dedi, saya minta ampun ya, saya minta maaf sama Bapak ya. Duh, Bapak salah apa sama saya? Terus dia cerita, Pak, aku ini sebenarnya panitia juga. Saya itu kenapa ditidurin sama Bapak sebagai peserta. Dan orang yang baru saya lihat, ya, saya kurang senang. Makanya saya nggak mau tidur, nggak mau apa, Bapak nggak saja omong. Saya memandang rendah sama Bapak. Saya hargai itu kan. Kita boleh salah, tapi ini orang, ya, ini orang, ini pejabat loh dia, saudara. Ya, ini pejabat loh, ya, dia merendahkan hatinya, ya, dia minta maaf sama saya. Padahal saya sendiri sebenarnya nggak merasa tersinggung, ya, saya memang nggak ngerti ya. Ya, orang punya usaha masing-masing, ya. Tapi saya hargai betul. Nah dia bilang gini, saya nggak mau pulang. Kalau ketua panitia saya nggak cari saya. Saya anehnya ketua panitianya kok nggak tahu, nggak dicari, udah 2 hari 3 hari masuk. Saya mati biar Pak. Ketua panitia saya, kalau cari saya dengan syarat, saya sudah doa sama Tuhan. Ketuknya 2 kali, tok. 3 kali saya tidak mau, pasti diberitahu orang. Saya mau ketua panitia saya diberitahu Tuhan sendiri. Dan saya baru tahu ini, ya, lalu panitia sama-sama datang, ya, kok tidak dicari, ini hilang kemana ya? Memang Tuhan itu menguji hati, luar biasa. Dia ditaruh di saya. Ternyata dia punya kesombongan. Dia tanya ketua panitia, panitia, ya. Orang itu kan senang pakai begini kan, ya, pakai baju jubah, ya, untuk dihormati, ya. Dan itu perlunya kita selalu sepenuhnya Roh Kudus dan berkasa roh untuk bangun. Nah setelah itu Pak Dedi, saya doain ya. Saya itu kan baru bertobat, saya doain orang gimana caranya nggak tahu deh. Ya, dia rambutnya kuontos gitu ya. Udah, tak pegang aja kepalanya, pegang semongko, rasanya empuk juga. Tapi kan tak doain, saya nangis. Tuhan tolong dong Bapak ini jangan sampai mati Tuhan. Ampuni Tuhan, supaya ketua panitia datang Tuhan, ketok 2 pintu 2 kali Tuhan. Terus saya berbahasa roh lagi. Nah, kamar sebelah semua keluar deh. Ketok pintu. Ada apa? Dipikir saya berantem. Enggak. Saya ini doain Bapak ini. Kok saya berbahasa roh? Ya. Kok kayak jelek begitu ya? Oh, gini Pak, Bapak jangan nggak usah takut. Itu ya kayak mesin di pabrik. Kalau dia baru dibangun, ya, nanti dirangkai, terus dicoba, ya. Ya begitu, nanti kan terus ditoto, ya. Nanti dia bahasa lidah Bapak pasti bagus. Oh gitu, ya sudah, ya. Nah, terus besoknya kan saya pulang mobil start nggak bisa. Aduh Tuhan, ini ada apa? Tuhan tahu kan, aku ini tidak punya duit, ya. Sudah bonyok. Kalau mobil ini begini nanti ditarik derek, ya bayarnya mahal kan. Bener-bener sudah sakit asma tambah nyesek. Saya doa, ketika saya doa berbahasa roh lagi, kurang lebih ada 1/2 jam, ya. Terus saya starter, bunyi. Meskipun batuk-batuk, saya doa gini, Tuhan, yang penting nyampe rumah lah, Jakarta nyampe rumah sana. Jadi saya nanti tinggal panggil Monty. Betul kan, dari batuk-batuk hujan kencang seperti itu. Ya saya di dalam mobil itu penuh roh kudus, saya berbahasa roh terus ada sukacita, tidak ada rasa ketakutan apapun juga. Ya, nyampe lah saya rumah. Ya, yang punya mobil untuk saya suruh ditarik, ya. Besoknya dipanggil Monty. Nah, nggak keluar banyak kan? Karena apa? Roh kita yang ngerti.
dikehendaki Roh. Apa yang dikehendaki Bapa? Sehingga doa kita terkabul. Karena doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Tepuk tangan kita loya. Dahsyat. Ya, dahsyat. Ya. Dahsyat, saudara. Bahasa itu ada yang palsu? Enggak. Ada. Tinggal saudara lihat begini. Dikatakan salah satu tanda kita berbahasa roh kan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Kalau orang itu kepenuhan Roh Kudus, terus manifestasinya kita berglosola lihat tadi. Ya, ikola pasikuna ya, kola pasiku. Ya, saudara bergaul dengan orang ini setahun, 2 tahun tidak ada perubahan hidupnya, itu bahasa rohku kuda. Itu palsu. Karena sekarang ini saudara ya, saya lihat orang kalau mau berbahasa roh, mau dibaptis Roh Kudus siapa? Saya perhatikan, dipancing. Ya, kayak mancing ikan lele aja. Masa Tuhan dipancing-pancing. Ya, ayo lidahnya bilang la, lidahnya lala karena dia rindu, sudah ya. Nanti kan melejit, la, itu emosi, jiwa, roh sama jiwa mau sama. Nah kita lihat nanti ada buahnya ya. Kalau orang itu tidak pernah berbuah, ya, itu bahasa rohku, kuda itu palsu. Makanya kalau gereja lain tidak mau mengajarkan bahasa roh, ya, karena kan gini loh kalau saya bilang saya bahasa roh itu roh palsu. Kalau ada yang palsu, ada yang asli. Kita harus ajarkan yang asli. Kita baru beritahu yang benar. Dasarnya ayat. Amin. Ya. Rasul Paulus menekankan jangan engkau berbahasa roh. Berdoa juga bahasa roh. Ya. Coba kita lanjutkan 1 Korintus 14 tadi. Yang ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Kalau akal budi kita berdoa, saudara, kita maunya kan diberkati aja urusan keluarga, ya. Makanya dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26, saudara buka Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa. Ya, kita ego aja. Ya, maunya kepentingan kita. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rohmu bersama aku berdoa. Ya. Roh Allah yang ada di dalam dirimu yang menyatu dengan rohmu. Roh Allah yang ngerti apa yang dikehendaki Bapa, dan rohmu sendiri yang ngerti apa yang akan kita doakan. Amin. Ya. Ada satu kesaksian yang luar biasa saya baca di buku. Ya. Makanya ini saya lanjut dulu ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita itu kan berdoa orang aja nggak mau susah. Biasanya urusan kita. Ya. Bahasa roh itu untuk melatih engkau meninggalkan egoisme. Ya. Ada kesaksian yang bagus sekali. Ya. Misionaris di Afrika, mereka nginjil, mendatangi penduduk, bisa. Ya. Mereka menginjil satu-satu pergi ke rumah penduduk, injil.
Ketika rombongan ini semuanya sudah pulang, sore harinya pulang kan ke campnya mereka, tapi temennya satu kok belum pulang. Zaman dulu kalau sekarang ada HP, ya gampang, ya ada WhatsApp, bisa komunikasi. Dulu mau komunikasi apa, kan tidak bisa. Dan dia mengandalkan doa, dia doa dan doa dan doa. Ditunggu malam, sudah makan malam selesai, tidak juga datang. Kenapa ini? Kemana dia? Mereka tidur ternyata. Setelah mereka berdoa, mereka tidur. Ya. Kurang lebih jam 11 malam sampai 12 itu dia dibangun Roh Kudus, suruh doa. Ketika doa dia dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh. Dia menikmati bahasa roh yang punya damai yang luar biasa sampai 1 jam, 1,5 jam. Ya. Habis itu dia selesai tidur semua. Besoknya temannya datang. Temannya cerita, waduh kemarin itu kayak saya ketutup jalan aja, jangan ngerti. Hampir aja saya diterkam binatang buas. Ya. Itu jam berapa? Ya sekitar jam tengah malam lah. Padahal ini kita kan sering ke daerah itu lewat, tapi kayak ditutup semua nanti, ya. Nah persis kan, waduh, pantas Roh Kudus itu bangunin saya untuk berdosa, bahasa roh berglosola, lali akikulah posikuna ya kana, roh berdoa bersama Allah, karena Roh Allah berkehendak supaya roh kita berdoa untuk temannya yang sedang mengalami masalah. Engkau pun saudara berdoa, engkau nggak tahu. Mungkin engkau mendoakan anakmu yang ada di luar kota. Engkau mendoakan temanmu. Engkau mendoakan pendeta yang sedang mengalami segala problem masalah. Amin. Betul. Saya jadi. Ya. Gunanya kita itu apa itu? Berbahasa roh. Banyak sekali. Untuk selalu kita menjaga kekudusan. Tidak kenajisan. Karena ketika engkau bicara hidup musuhnya penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, ditenggelamkan roh. Yang roh musuh berdoa bersama roh Allah mendatangkan kekuatan iman yang luar biasa, mengubah karakter kamu. Saya ini dulu sebelum bertobat kan mulut saya kotor, saya pemarah, ya, saya juga omong binatang itu udah kerjaan. Ketika saya ngerti kekuatan bahasa membangun roh saya dan memperkuat iman saya selalu pakai bahasa. Ya saya bahasa roh bisa sampai berjam-jam. Saya pakai bahasa sampai ini penuh Roh Kudus betul-betul. Ya, entah kapan saya sendiri tidak tahu, tapi tahu-tahu lidah saya nggak mau ngomong kayak gitu-gitu. Loh, iya ya. Udah saya. Amin. Makanya kalau ada orang ya berbahasa roh, mereka tidak pernah ya ada perubahan hidupnya, itu roh kuda, lidah buaya. Ya, itu lidah buaya. Kadang-kadang saya korban di depan jemaat itu bahasa roh, bahasanya hidupnya saya nggak beres seperti itu. Roh itu tertib. Roh itu tertib sekali. Ya. Nggak seperti itu. Dulu saya bertobat ada mentor saya. Mentor saya juga bahasa lidahnya luar biasa. Ya, udah, bahasa lidah terus saja. Dia tidak ada kendaraan, dia naik bis pun, dia cerita saya. Ya, dia pun pakai bahasa lidah. Nggak malu kan? Enggak. Ya. Oh, saya anggap rohaninya bagus sekali. Tapi ketika saya masuk dalam kehidupannya, saya lihat, ya, kelakuannya kok nggak pernah berubah. Ya, setahun, 2 tahun, dan akhirnya dia cinta cabut karena dia tetangga saya nggak ke rumah saya. Ya, mestinya malam-malam digedor sama hansip, ya, dia main cewek, digebuki bonyok semua, ya, itu.
Itu bahasa roh palsu. Kalau engkau bahasa roh yang asli, kan berubah. Sebagai manusia kita iri dengki lihat orang berhasil, nggak senang, biasa manusia, ya, tidak daging. Tapi kalau berbahasa roh, kita doa juga dengan akal budi, juga berbahasa roh seperti Paulus tadi katakan. Ya. Kita tidak mendudukan Tuhan, aku tidak mau iri hati seperti ini, dengki, tidak bagus Tuhan. Kenapa aku kalau lihat orang lain berhasil aku tidak senang? Kenapa aku kalau melihat saudaraku berhasil tidak senang? Kenapa kalau saya melihat teman saya berhasil tidak senang? Saya tidak mau dipilih seperti ini. Ya, kita bahasa roh mana berbicara, menyatu dengan roh kudus, doa dari dalam. Ya. Semua itu diselesaikan dari dalam, ya, di alam rohnya. Kalau alam rohmu sudah benar, maka manifestasi langkahmu pasti benar. Dan nama Tuhan dimuliakan, kemuliaan sudah luar biasa. Amin. Ya, luar biasa. Ya, berubah. Saya tidak punya kasih, punya kasih. Ya, saya yang begitu keras seperti itu, enggak lagi. Ya, sampai saudara saya sendiri aja kalau kumpul sampai hari ini saya selalu dibicarakan. Kok bisa dia ini jadi pendeta ya? Kok bisa wajahnya berubah? Dulu kan saya pakai jenggot jambang akar-akaran ya. Wajah saya karena saya dididik sama dunia ya, supaya kelihatan keren gitu, orang biar takut sama saya. Itu satu pola pikir yang sah. Tetapi ketika saya bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, kenapa saya harus ditakuti? Wajah saya memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangan kita luar biasa. Ya. Saya menjadi berkat bagi keluarga saya dulu. Amin. Nah, banyak orang kalau bertobat sungguh-sungguh, keluarga dipulihkan. Dipulihkan. Iya, pekerjaan saya dipulihkan. Saya dibebaskan dari hutang-hutang saya. Lepas. Ya. Ada satu kesaksian lagi. Ya. Saya dulu waktu kerja kan tentu buka giro, bayar utang ke supplier. Ya. Ada satu giro yang dananya itu berada. Saya selalu doa, sudah, saya doa sudah setengah bulan ini bahasa roh terus. Saya bilang Tuhan, dana ini belum ada. Ini kelihatannya tagihan-tagihan masih banyak yang belum bayar. Ya, kalau cash flow saya jomblang gimana nih mengatasi begini? Ya. Terus akhirnya kurang 2 hari itu. Ya, itu nanti saya tidak mau ada cek kosong. Ya. Terus saya punya pikiran gini, ya kalau memang Tuhan tidak kabulkan, saya harus bertindak. Saya mau pinjam uang teman saya di kota, ya dengan bunga. Oh, dia memang rentenir, tapi saya tidak berserah di situ. Ya, saya mau berangkat aja dari pagi, saya doa dipenuhi Roh Kudus, segala wasiku. Saya punya sukacita yang luar biasa. Ya, siang hari saya keluar buka pintu, tetangga saya nomor 19 waktu itu rumah saya, tetangga saya nomor 17 buka pintu juga. Dia bilang begini, Pak mau mana Pak? Aku mau ke kota. Mau main ya? Iya. Sini dulu dong. Jangan ke sana, kita lama nggak ketemu. Ya, kita tetangga gini masa nggak ngobrol-ngobrol lagi? Ya. Ayo masuk, kita jangan di depan rumah ngobrolnya, di dalam. Ngobrol di dalam. Ya, ngobrol di dalam. Terus dia bilang begini, Pak, rasanya ini punya problem. Enggak, ya salah, orang itu nggak punya problem gimana ya? Jawabnya tampil pas dan gitu. Ya, ada apa sih? Ngomong sama saya. Nah, kalau dia neken saya terus, dan saya ngomong gini, ya, aku ini sesungguhnya mau ke kota, saya mau panggil, ya, ke teman saya. Ya, teman saya kurang tenir ya, pakai bunga, tapi kalau dengan saya bunganya lebih rendah, gitu. Aduh, gitu aja kok, pakai rentenir.
luar biasa. Dahsyat nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan kita berjaga. Udah nggak usah ke kota. Waktu berapa? Sekian Pak, masalahnya gini Pak. Aku belum ngerti ini jadwal saya kembali apa seminggu lagi apa. Kamu nggak usah mikir kapan balik. Punya duit kalau bisa balikin semua langsung. Kalau nggak punya kamu cicil. Tuhan kita pembela kita yang luar biasa. Tepuk tangan kita luar biasa.